Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukum. Ahlan, Alhamdulillah. Ini saya bawa hadiah buku Manjada Wajada yang buat santri, oke. Masya Allah, tabarakallah. Syukron, jazakallah khair. Alhamdulillah. Keren nih buku nih. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya. Syukran, Ustaz. Fadol. Ini tuh banyak pohon belimbing itu gimana ceritanya, Ustaz? Kalau ini pohon ada ceritanya sedikit cuman. Nggak banyak-banyak. Kalau nanti kebanyakan jadi kita cerita tentang belimbing. Jadi dulu pondok ini sawah, Ustaz. Oh, Ini ini sawah semua. Lalu diuruk. Ya. Diuruk, dibangun. Berarti kan tidak ada tanaman yang besar. Ya. Lalu saya merintis tanaman mangga. Ini sisa-sisanya. Oh, ini pertama mangga yang mangga. gede-gede nih. Mangga lalu sudah hampir 20 tahun tidak produktif lagi. Berbuah pun buahnya terlalu tinggi, ya. kurang bagus. Ya, lalu akhirnya saya tebang beberapa. Yang di dalam sini? Di dalam semua halaman sekitar pondok, saya tanamlah belimbing. Kok banyak sekali, ada berapa ratus? Tanaman belimbing tadinya ada 100, terus kita penjarakan, kita taruh di pot yang seperti ini nih. Oh iya? Ini ketika udah umur 6 tahun, masuk ke pot. Oh, 6 tahun masuk ke pot? Nah, ini segini nih batangnya. Tadinya, Ustadz, batangnya ini sebesar ini. Ini. Oh, kecil gitu? Jempol tangan. Oh. Jadi 6 tahun kemudian besar, saya masukkan ke pot daripada tidak tertanam dengan baik. Nah, ini untuk hiasan dan juga lumayan kalau dibungkus. Yang seperti ini nih kan kita, ya ini kita buang, kita ambil yang lurus, yang kayak gini dibuang, Ustaz, karena ini tidak produktif dan tidak bagus. Nih. Oh, yang bengkok. Yang bengkok ini. Oh. Nah, dia nanti pertumbuhannya sampai tua pun bengkok. Lalu kita pinggir yang lurus. Oh, yang bagus-bagus ya. Yang larus, gitu dibungkus. Nanti besarnya bisa 1,3 kilo nih. 1,3 kilo? Isinya. Luar biasa. Ini belimbing, bibitnya dari Blitar. Bibitnya Blitar? Blitar, karena guru besar saya tentang belimbing itu juara nasional namanya Abah Imam Sureni. Dia pernah dapat penghargaan dari Presiden SBY tentang belimbing ini. Lalu saya diajari dan saya tiru ilmunya, lalu saya tanam di sini. Harga belimbing tidak fluktuatif seperti mangga. Belimbing belimbing sekilo selalu tidak pernah turun dari 8 sampai 10 ribu. Kalau ini menghasilkan juga sudah. Apanya? Belimbingnya ini. Lumayan kalau untuk jajan-jajan mah. Jadi sekilo 100 ya? Sekilo 10.000. Itu kalau ada wali santri yang datang ini ya. Iya. Kadang-kadang, Ustaz boleh nggak petik? Boleh petik sendiri tapi timbang. Tapi bayar, nggak gratis. Antum ini kelihatannya suka gardening gini, Ustaz. Ya, ini hobinya nanam. Ini semua tanaman saya. Masya Allah. Tanaman ini namanya tanaman apa, Ustaz? Tin. Watin. Wazaitun. Ini tadinya satu pohon, satu pot. Kita cangkok, kita split, jadi banyak. Oh, jadi banyak. Itu salah satu induknya nih. Oh, induknya satu ini. Ini ibunya dulu. Tuh udah anaknya. Ada yang udah kemana-mana, ada yang udah sampai Ponorogo, ada yang ngambil ke Jakarta, gitu. Gitu. Alhamdulillah. Emang hobinya tanam. Kalau ini kan anak Betawi, keturunan petani. Kalau di Jakarta kan pasar Minggu. Pepaya, buah pisang, jambu. Semua kan ditanam di sono. Di sini tuh lihat ada jambu tuh kan. Itu dulu jambu dari pasar Minggu tuh. Wih, kenang-kenangan betul itu. Di pasar Minggunya juga udah nggak ada. Ditanam di sini saya cangkok ya. Terus jadi 70 pohon. Anak-anak di belakang itu kalau lagi lapar kadang-kadang asik. Belimbing 100. Iya. Jambu 70. Tapi udah dikurangi jambunya. Jambunya udah kurang. Karena itu tadi kurang terawat dengan baik, akhirnya kan
busuk. Sekarang jadi makanannya burung kutilang. Fadal Ustaz, jurusan mana? Ya, syukran. Ah, ini ceritanya sampai ke Jawa Timur gimana nih? Ya. Cita-cita ya, keliling Indonesia. Oh iya, itu ada impian saya itu. Saya tulis kelas 2 itu waktu di Gontor. Masya Allah. Keliling Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon doanya, Ustaz. Masya Allah. Berkah. Baru 33 provinsi ini. Masya Allah. Tahun ini saya targetkan khatam nih. Kata, Masya Allah. Masya Allah. Tinggal Papua. Berkat manjada wajada Banyak aja. ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Aduh. Maka buat santri yang masih muda-muda, yang punya kesempatan, tirulah Ustadz Akbar nih. Dia dengan talenta menulisnya, dengan berkah kalimat pendek manjada wajada, Masya Allah, Ya, udah keliling Indonesia. Coba nanti Mansaro ala darbi wasola, betul. bisa itu. keliling dunia nih. Baru satu itu manjada itu. Kalau Mansaro ala darbi wasola bisa keliling dunia nih. Ini pondok namanya Al Barokah dari siapa itu, Ustaz? Kalau kasih nama nama, alhamdulillah waktu perintisan pesantren ini, saya yang mengusulkan kepada founder. Oh. Jadi ketika ditanya oleh Ayahanda Gurunda Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, Rasyidin, pondok ente mau kasih nama apa? Kalau antum ridho, anak kasih nama Al Barakah Ustaz. Kenapa dinamain Al Barakah? Semoga menjadi tempat yang memberkahi dan sejahtera buat pesantren dan masyarakat sekitar dan Indonesia. Amin. Begitu amin. cita-citanya. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 93, karena ini Mulai kan ya? mulai merintisnya tahun 93. 93 ini. Wakifnya siapa ya, Ustaz, tanah ini? Dulu ceritanya nih, kalau kita cerita asal muasalnya, Iya. seru nih. Seru karena ini jalan panjang yang mungkin orang juga banyak bertanya, gimana sejarahnya Al Barokah? Gimana tuh hubungannya Rosidin dengan Haji Harmoko Iya. sebagai seorang menteri penerangan dan Gontor. Iya, betul. Singkat cerita Ustadz, suatu ketika saya bertemu dengan seorang kiai. Ini masa lalu saya. Lalu saya dinasihatin seperti ini, Ustaz. Rasyidin, dari nama kamu itu, kamu harus jadi guru. Kalau kamu ingin berkembang, dan kamu menemui jalan hidupmu yang sesungguhnya, mulai saat ini, anak harus puasa mata, telinga, dan pola pikir. Maksudnya gimana, Kiai? Maksudnya jangan tengok kanan, tengok kiri, katanya. Oh. Jangan jelalatan tuh mata, katanya begitu. Akhirnya nasihat itu saya jalani. Artinya saya disuruh sama beliau itu untuk tirakat. Oh. Selama 3 tahun. Tirakat? Iya. Di rumah berhenti dari kerjaan, bantu orang tua boleh, tapi pagi, siang, malam ngaji, zikir, istighfar, puasa Senin Kemis. Lalu beliau mengatakan, nanti setelah 3 tahun kamu akan menemukan jalan hidupmu yang sesungguhnya. 3 tahun tuh ngapain tuh? Ya di rumah aja membantu orang tua. Oh, di rumah? Setelah jadi sarjana tuh kan. Setelah sarjana pulang. Di rumah bantu orang. Sarjana di Gontor? Enggak, di IAIN. Di IAIN? Jakarta. Di Jakarta terus pulang ke Pulang rumah, ke rumah 3 tahun? 3 tahun.
Nah, setelah 3 tahun itu, 93 insya Allah, Iya. 93, itu saya ketemu seorang sahabat saya lama. Namanya Habib Muhammad Ali. Dia dipanggil Habib Ali bin Tahir. Beliau itu sekarang, kalau nggak salah, dia mantan DPD. Dua kali jabatan DPD dari Provinsi Banten. Anggota DPD. Dulu sahabat saya dia, Ian. Dia bilang gini, Din, ente jadi direktur, anak jadi pengasuh di pesantren di Blok 9. Blok 9. Di mana itu? Bintaro. Oh, di Bintaro. Boleh, Bib. Tapi Ana minta izin sama antum. Sebelum kita berjuang di sini, Ana harus minta ridho dulu dengan kiai-kiai saya di Gontor. Wah, tamam itu katanya. Udah ente berangkat. Saya berangkatlah. Tahun 93 ini setelah tirakat, Ustaz. Selesai tirakat itu. Itu dapat tawaran kayak gitu, udah kelihatan kan. Oh. Berjuang di pesantren katanya. Itu jalannya ke sana berarti. Gitu. Lalu saya ke Gontor, ketemu Yai Sukri. Saya cerita angan-angan dan rencana ini, minta ridho merintih pesantren di Tangerang. Lalu ketemu Kiai Soiman Lukmanul Hakim, minta ridho, minta doa. Lalu ketemu Kiai Imam Badri, minta ridho, minta doa. Singkat cerita, saya diridhoi dan beliau-beliau mengatakan tahun depan boleh kamu minta guru pengabdian, katanya begitu. Oh, oke. Lalu saya pulang ke kamar, ketemu sahabat lama saya, namanya Harlan Hidayat, satu angkatan dengan saya. Udah lama lah, 30 tahun gak ketemu, ngobrol-ngobrol. Ya udah, dari situ berawal bagaimana angan-angan saya. Lan, bisa bantu Ana nggak? Apa? Nanti bantu apa? Ana pulang harus bawa istri ini. Kalau Kiai belum punya istri kan? Nah, iya. Udah nekat aja disarani. Ente berani nggak sudah Tajudin? Ayo antar anak kemantingan nih. Kemantingan dikasih tahu. Antum mau pilih yang mana tadi? Ya gitu. Tapi Ustaz, anak minta satu, dijawab sama ustazanya, Ustaz, afwan, anak mau kuliah dulu. Jadi cintaku pertama kali itu ditolak karena masih idealis dia. Yeah. Maklum baru tamat Gontor ya nggak? Iya, betul. Anak juga coba memberanikan diri ke Mukodasah, ke Mawadah. Mawadah. Lalu Bu Aminah bilang, tanya aja Ustaz siapa yang mau, katanya. Suruh tanya Ustaz. Ya aduh, saya tanya satu nekat, Ustaz. Satu nekat. Jawabannya sama. Ustaz, aneh mau kuliah, katanya. Gitu. Ya Allah, ini kok belum ya, gitu. Gak gampang itu ya. Nah, ternyata alumni Gontor tidak mudah juga ya. lalu saya pulang ke kamar sambil rebahan gitu. Dia berkelakar gini, Din, apa Lan? Ente berani gak masuk kandang macan? Kandang macan yang mana? Ya gitu ceritanya. Ini hak di kalimatnya kayak begitu. Lu ngomong kandang macan yang mana? Adanya Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Macan tenang nih. Ya deh, gue coba ya. Gue juga macan Kemayoran nih kan. Paling kalau macan sama macan juga gini, gitu. Jadi cerita, anak nekat. Beranian tuh dari mana kok bisa berani tuh? Iya, berani modal nekat tuh. Guru-guru kan berani kan. Dia sendiri itu yang bilang begitu, udah pucut-pucut begini, pokoknya udah kadung ya, lu nganterin gua kata gitu. Ana minta diantar sama beliau itu berdua. Ketemulah saya. Mau maghrib tuh tanggal 27 Ramadan seingat saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah, kita ketemuan di situ. Kenalan ala kadarnya begitu. Tiba-tiba maghrib kan, tak gitu. Senggol-senggol dia. Reju, ada maghrib.
Bahlul inti kita bilang gitu. Kesempatan ini anak mau masuk ya bilang gitu. Itu Yaudah, di mana itu? di Joresan. Oh, langsung ke rumah. Masya Allah. Jadi ceritanya begitu, Ustaz. Masih akhirnya berpuasa terus semuanya. Wudhu lah kita, Iya. ngimami kita kan. Ya terpaksa kan mereka jadi makmum nih tuan rumah kan. Iya. Baca doa sirnya itu gitu. Ya Allah in kana hiya. Aduh. Oh, jadi makmum itu. In kana hiya li wa khairun li wasail ya gitu. Udah pokoknya doa minta mudah-mudahan ini bagian dari apa rencanamu ya Allah gitu. Dimudahkan kalau memang ini rizki atau jodoh saya kan gitu. Lalu itu kan yang makmun ya amin-amin aja padahal kedinginan lirih. Habis berbuka 27 Ramadan mungkin itu mustajabah kan. Nah gitu ditatat tuh. Pulang saya singkat cerita nih. Habis itu Pulang. Bener aja. Sawal ditelepon sama keluarga. Assalamualaikum, salam. Presiden, ente ditunggu Kiai Sukri di Bandung. Urusan apa ini? Ente tanggung jawab ente gitu aja. Waktu itu udah ngomong belum? Belum. Oh, belum. Oh ya omongannya cuma mukodimah Mukodimah, ya. Mukodimah pakot. Ya anu pakot. Mukodimah gitu. Iya, Enggak ada ya to the point, masa to the point baru kenal. Ya udah. Pulang aja tuh. Kemana? Ke Bandung. Ditunggu beliau. Waduh. Bismillah kita berangkat ke Bandung. Malam-malam itu waktu kalau nggak salah di Pondok Pesantren Al-Basyariah. Itu jadi saksi sejarah perjalanan saya. Sahabat-sahabat Al-Basyariah itu kalau dia dengar ketawa gitu. Jadi Assalamualaikum Ustaz, ditunggu di ruangan itu sama Yai Sukri. Waalaikumsalam. Rasyidin, ya duduk sini. Langsung beliau tuh nggak basa-basi, itu baru poin. Din, Ustaz. Inti kemarin Ramadan diam-diam ke rumah mertua aneh katanya. Nah, waktu itu Pak Sukri nggak ada? Iya, nggak ada. Beliau nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Lalu ngobrolnya sama siapa waktu itu? Iya, sama mertua. Sama. Oke. Sama mertua gitu loh. Sama calon juga gitu kan, kenalan doang gitu. Biasalah anak Betawi nekat. Luar biasa. Wacan. Lalu setelah itu udah tadi tanya tuh sama Pak Sukri. Iya. Ente datang ke rumah mertua. Nah, Ustaz. Ente mau sama adik saya kata gitu. Oh, gitu langsung. Oh. Waduh, jawabnya gimana nih? Udah. Gini Ustaz, kalau antum bertanya demikian justru saya balik bertanya Ustaz. Kalau laki-laki kada datang ke perempuan kan ada maunya. Tapi kalau saya datang kira-kira diterima enggak? Ya kau udah kalau kamu mau nanti bulan besar Syawal kamu lamar katanya. Ditembak gitu. Waduh, siap Ustaz ya. Jadi begitu ceritanya. Itu nggak lama ya pokoknya ya. Dari Ramadan Syawal. Terus habis itu kan ngobrol ngarul ya, banyak lah beliau itu bertanya singkat aja nih yang kholasoh fakat nih ceritanya tentang kaitannya dengan pesantren ini. Besok Din, kamu jangan pulang dulu. Saya akan kenalkan kamu dengan Menteri Peternakan Haji Harmoko. Di Bandung itu langsung ngomong itu. Iya. Oh. Beliau sedang mau merintis pesantren. Dan kamu saya calonkan untuk menjadi pimpinannya. Oh. Jadi wahyu pertama kali muncul di situ. Ustaz. Di Bandung itu. Bandung. Sejarah bener Al-Basyariah ya. Iya, begitu Ustaz. Dan itu bagian dari proses spiritual saya. Karena apa? Beliau mengatakan, kalau yang
yang adik saya kan sudah pasti kamu berani nih. Wah, itu Yang ujian pertama. oh iya. Yang kedua nih tentang Kertosono. Kamu lihat dulu aja. Nanti kamu istikharah. Ini kamu baru calon kok. Ah, Lalu jawabannya nanti setelah kamu istikharah. Iya Ustaz. Saya bilang gini langsung. Kebetulan ibu Ana, ibunda waktu itu, ibu kandung saya mau berangkat haji. Saya bilang nanti setelah ibu pulang haji saya akan tanya, saya akan minta dia berdoa di sana tentang perjuangan saya nih. ya. Ini harus tetap di Tangerang atau di Kertosono. Jawa Timur. Gitu. Lalu sepulangnya beliau dari umroh, saya kan ke Gontor ngelamar itu kan. Iya. Lalu ditanya sama Pak Syukri, gimana Kertosono? Berdasarkan istikharah ibu jawabnya, ikuti nasihat dan saran kiaimu. Itu Ustaz jawabannya. Jadi akhirnya apa yang saya katakan jalan hidup saya itu di situ tuh. From zero to hero-nya di situ tuh. Iya. Ketika habis melamar ditanya itu. Lalu saya berangkat ke sini merintis ini dari nol. Waktu itu di sini Sedang- masih sawah. Apa Masih sudah mulai sawah, pembangunan? sebagian masih ini bangunan masih tahap pengerjaan. Oh, Belum bangunannya sudah dikerjakan dulu ya. Belum ada yang bisa dihuni. Belum ada pintu, belum ada jendela, masih tahap pembangunan, masih awal-awal. Oh. Jadi saya tidur di pojok situ di rumah saya ini, pintunya masih pakai triplek. Saya tidur di situ, terus akhirnya dibuatkan pintu. Yang penting kan sudah beristri. Nah, udah ada calon. Oh, calon belum. Belum. Ya? Jadi belum nikah. Oh, belum ya. Ya baru calon aja kan. Baru calon. Ya? Baru melamar lah istilahnya. Jadi setelah saya di sini, baru saya menikah. Nikah sih. Lalu nikah itu saya tanggal 1 Agustus 1993. Nah, pondok ini dimulai tahun ajarannya 3 Agustus, setelah 3 hari menikah saya pulang ke sini. Karena apa? Santri saya pun 3, Ustaz. Santri perdana itu nyaksikan saya nikah. Santri perdana itu, 3 orang itu. Karena satu dari Jakarta namanya Arif Rashidi. Iya. Nih, yang kedua Zainuddin dari Jepara. Yang ketiga Anwar dari Riau. Ini 3 santri nyaksikan saya menikah. Di sini atau di mana menikahnya? Menikahnya di Ponorogo, Ustaz. Oh, di Ponorogo ya? Di rumah mertua. Jadi 93 itu betul-betul awal sejarah perjalanan hidup saya sampai sekarang di sini. Merintis pesantren ini dari seorang Haji Harmoko yang mengamanahkan pengembangannya kepada Kiai Haji Abdullah Syurki Zarkasi. Oh, ke Pak Sukri. Ya? Karena mungkin secara lembaga belum ada restu dari Badan Wakaf. Ya. Karena resistensi waktu itu kan Golkar nomor 1. Betul ya. Mungkin itu pemahaman saya, entah salah atau apa. Yang jelas kalau dari orang dalam kan nggak mungkin kan karena ada isu yang mungkin agak makanya saya mendapatkan anugerah dan amanah itu juga sedikit mengejutkan teman-teman gitu. Anak Betawi ada di Kertosono kan. Iya betul lah, itu pertanyaan juga tuh. Ceritanya gimana gitu ya. Betul. Gitu. Makanya ini jadi
cerita yang luar biasa yang saya ungkapkan dengan Akbar nih. Tidak. Belum ada yang online. Oh, belum ada. Belum ada yang live. Terima kasih. Saya juga bertanya-tanya dari dulu, kok bisa ada orang Jakarta pindah ke sini? Nah, gitu. gitu. Sudah keluar pondok lagi kan Iya. dia waktu itu. Gitu ceritanya. Nah, terus antum bangun pondok ini sistem KMI Gontor, Set? Dari awal atau gimana? Memang saya sejak awal tidak berubah pikiran, ini KMI. Dari awal itu? Dari awal. Maka suatu ketika, tamatan saya yang udah 2 kali itu, udah 6 tahunan. Tamatan pertama, santri-santri yang bagus, ikut ujian aliyah di luar. Kan status belum jelas. Waktu itu belum, ya. Tahun kedua, 98, tahun 2009 itu. Kan kalau 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 kan. 99 itu angkatan Nah, pertama tahun itu. 2000, waduh, mereka baru selesaikan setelah pengabdian. Nah, tahun 2000 keluar bingung kan? Nah, udah. Lalu saya menceritakan keluh kesah ini. Gimana Ustaz, bagaimana caranya bahwa Al-Barokah bisa mengeluarkan ijazah sendiri? Kan regulasinya belum jelas waktu itu. Betul. Ini kalau KMI bagaimana gitu. Ijazahnya kayak mana, diakui apa enggak lah, belum ada SK dari kemana-mana. Lalu akhirnya dengan saran dari Pak Yai Syukri, saya disuruh mengurus pengakuan kesetaraan dengan lembaga di Jakarta. Saya mencobanya ke Diknas waktu itu pertama kali. Maka dapat kesetaraan dari Mendiknas tahun 2000 itu. Tahun 2000. Jadi lulusannya disetarakan dengan SMA gitu? Waktu itu. Alhamdulillah kita bagian dari itu. Nah, perkembangannya setelah itu kan ada lagi peraturan Menteri Agama akhirnya digabung jadi muadalahnya ke Kementerian Agama. Tahun berapa, Set? Di sini SK muadalahnya? Tahun 2002. 2002? Oh, sudah SK muadalah itu di sini? SMU. Oh, termasuk yang pertama-tama dong? Iya. Ya. Jadi setelah 2008 itu ngurus kayak gitu. Nah, perayaan 10 tahun itu, 10 tahun pondok, 93, 94, 95, 96, 10 tahun lah kira-kira. Datanglah menteri itu, Malik Fajar. Menteri Pendidikan? Yang menyerahkan SK itu datang, kita undang ke sini. Untuk SK itu. Alhamdulillah sejak itu anak-anak ini ada yang masuk ke perguruan tinggi sudah mulailah. Ada yang UIN Jakarta, UIN mana. Bahkan ada yang ke Akabri, ada yang ke militer, ada yang ke polisi. Kalau sistem pengasuhan berarti Gontor lah ya semua. Gontor lah, insya Allah. Kita memang kegiatan berarti sama dengan Gontor. Kurikulum nggak pernah berubah. Memang akhirnya dalam bahasa perjuangan muadalah, kita bagian orang yang ikut serta mendorong dan memperjuangkan bagaimana muadalah ini menjadi eksis di Indonesia. Gitu, yang sekarang menjadi forum pesantren muadalah Indonesia yang dipimpin oleh Ayahanda Kiai Haji Profesor Amal Fatullah itu. Amal Fatullah Zarkasi itu kan forum yang membawahi pesantren muadalah. Disitulah kemudian kita tambah istiqomah nih, tambah semangat. Iya. Karena pesantren-pesantren alumni Gontor diharapkan semuanya muadalah tubuh ila tubuh irji'u ila baitikum gitu. Disuruh kembali kepada jalan yang diridhoi kata beliau. Makanya banyak sekarang ini transisi pesantren muadalah terus itu. Ada yang dari tadinya sana kembali sudah semakin banyak. Sekitar hampir 30-an sudah. 30-an ya, pesantren muadalah. Bahkan ada hampir mau 35 gitu. Terus bertambah mengajukan. Jadi spirit sistem pendidikan nasional dengan KMI ini ke depan akan mewarnai Indonesia insya Allah. Ini pesantren alumni kan banyak alumni Gontor nih. Ini Al-Barokah ini yang antum desain ini keunikan, keunggulannya apa di sini? Ya kalau keunggulan secara umum sama aja. Anak di pondok modern itu kan kebahasaan.
Bahasa ya. Ya, kebahasaan. Jadi mereka-mereka yang unggul, alhamdulillah, yang ilmunya mumpuni, yang istilahnya kelulusannya setara minimal jayyid dan ke atas. Iya. Nah, itu insya Allah mustawa ilmiahnya gini gitu. Di mana-mana juga begitu kan di Gontor. Kalau mustawa jayyid dan ke atas, dia mampu lah. Mampu. Bahkan ada yang sudah di Al-Azhar. Sekarang ada yang tingkat doktoral di Riyadh University. Maka Di Saudi Riyadh, Arabia. Saudi ya. Ya gitu. Jadi Bahasa Arab Inggris. bahasa Inggris. Kalau yang Inggris ada juga yang di Amerika tapi kerja. Ada yang di Australia kerja. Bukan Belajar. kamu ngapain kerja? Ya pokoknya nyari duit. Jadi ya modal seperti itu kan banyak anak Gontor juga begitu. Betul, kan, ya. gitu. Modal bahasa dia bisa keliling kemana-mana gitu. Kemarin itu waktu anak yang di Amerika itu telepon live dari sana. Ustaz, doain ya. Kamu kerja apa? Ini Ustaz, saya kerja di restoran katanya. Udah. Belajarlah di situ. Saya bilang sesungguhnya seperti hari ini aja, kemarin itu ada Chef Furqon Nur gitu. Ya. Yang kita panggil dengan Chef Roni itu kan juga lama di luar negeri, belajar Denmark masak. Itu kan masak, ya, alumni Gontor yang talent dari chef yang luar biasa. Kemarin kita serap ilmunya di sini 2 hari untuk memotivasi agar santri juga memiliki talent seperti itu. Bisa Mental kewirausahaan ini kita bina mereka belajar roti, belajar ternak, belajar menanam, cocok tanam seperti apa yang tadi saya cerita tentang ternak belimbing. apa, Ustaz? Dulu kita banyak menernak sapi. Sapi? Iya, tapi sekarang kita sedang off. Ya mungkin karena permodalannya terlalu tinggi. Kecil-kecilan saja memelihara kambing. Jadi belum optimal lah kalau di peternakan. Yang mungkin nanti akan terus dikembangkan ya roti, ada bakri insya Allah, terus nanti air minum. Air minum, sudah punya sendiri ya? Sudah kita udah rintis air minum dan tinggal mengurus izin dan sebagainya. Insya Allah itu salah satu unit usaha dan kita akan kembangkan ke depan. Gitu. Profil lulusan dari Al Barokah yang antum harapkan seperti apa tuh mereka? Ya, sebagai orang tua pengen anaknya kan berkembang. Salah satu kebanggaan orang tua apabila anaknya kembali ke masyarakat dan dipercaya di masyarakat. Saya sangat senang anak alumni itu yang bisa mengabdi di masyarakat. Mengabdi di masyarakat. Iya, salah satu itu. Karena ya itu mungkin juga amanah dari guru-guru kita di Gontor. Orang besar itu yang mau berjuang di tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Dan itu sesungguhnya orang besar. Kayak gitu juga kita menginginkan anak kita itu bermanfaat dimanapun. Gitu. Kalaupun ada yang berkarir, ada yang punya rezekinya dengan menjadi tentara, ada yang menjadi dokter. Saya rasa skill itu terbuka lebar untuk santri. Apa saja. Apalagi sekarang kita dengan undang-undang pesantren kesetaraan ini sudah tidak ada lagi dikotomi anak SMA dan pesantren gitu kan. Iya, betul. Insya Allah anak-anak ini lebih pede lagi. Bahkan di Muadalah itu kemarin dari Akademi Kepolisian sudah welcome. Betul. Bisa menjadi sarjana resmi. Tercantum. Iya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan kita akan berharap. Dan besok insya Allah akan rencana beberapa kiai akan sowan juga nih ke menteri untuk bagaimana nanti lulusan pesantren Muadalah ini akmilnya gitu. Kan ini belum ada secara tertulis. Tertulisnya belum. Kalau yang kepolisian ini kan sudah ya. Dan itu kan membuat anak-anak lebih pede kan. Iya. Santri calon Kapolsek ya. Impian ke depan Al Barokah itu seperti apa, Ustaz? Ya, cita-cita semakin besar kita punya perguruan tinggi. Perguruan tinggi, Ustaz. Ya, perguruan tinggi. Di mana nanti mungkin di masa anak-anak dan cucu-cucu saya, pesantren ini lebih mandiri
dan lebih berkembang dengan lulusannya itu. Karena kan alhamdulillah mungkin tahun ini Al Barokah ini kan sudah bisa masuk Al Azhar tanpa tes. Iya kan, kesetaraan itu yang sangat luar biasa. Kemarin Kiai Amal, kita sertai Kiai Amal beserta 40 kiai itu kan menghadap Syekh Al Azhar di Kairo. Syekh Al Azhar mengatakan pondok pesantren yang sudah mendapatkan muadalah dari Azhar, dia boleh masuk ke Al Azhar tanpa tes. Dengan demikian ini kan akan ada regulasi baru di Indonesia. Dan tantangan baru untuk anak santri yang berkualitas. Kalau ingin menjadi cendekiawan muslim yang lebih dalam, lebih bagus, jalur ke Al-Azhar terbuka lebar. Untuk itu kan kita inginnya anak-anak kita kebahasaannya semakin meningkat. Kerjasama seperti itu mungkin juga diawali dengan kerjasama antar pondok pesantren alumni nih. Saking mendukung. Karena kan pondok berpikir sama. Saya itu Al Barokah itu sintesanya cuma satu, Gontor. Jadi kalau ada orang ini, saya enggak. Saya melihat Gontor itu sintesa lengkap. Sudah. Bagaimana Gontor menjadi pondok yang sudah bertahan 100 tahun dengan sistem manajemen, dengan keikhlasan para kiainya, dengan badan wakafnya yang luar biasa, terus manajemennya, terus kurikulumnya yang konsisten. Saya melihat Gontor itu sudah cukup menjadikan contoh, teladan. Makanya kalau ada alumni yang neko-neko ya Hanu itu ya biarkan saja. Kalau saya nggak berani lah, pokoknya Gontor aja, niru aja susah. Apa? Niru aja, apa yang kita kerjakan, niru Gontor aja nggak gampang. Ini mau nyeleneh macam-macam. Kan nggak, ya itu tadi. Walaupun ada peluang untuk seperti itu, saya kreativitas atau apa, tapi saya belum salut. Kalau anak, istilahnya seorang murid itu kan kalau di pesantren yang paling harus itu innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukram. Murid kan bukan sam'an wa ta'atan ila muallimi. Apa sami'na wa ata'na aja berkah insyaallah. Benar Ustaz, Masya Allah. Kita rasanya nggak ada apa-apanya kalau tanpa ada ridho guru, restu guru, dukungan guru, doa guru. Ya Masya Allah, Gontor bagi saya adalah satu-satunya jalan hidup yang membuat pondok ini berkah dan berkembang. Terakhir saat pesan buat para alumni Al Barokah terutama. Siap. Apa pesan itu? Ya anak-anakku, calon alumni maupun yang sudah berkembang di masyarakat, teruslah meningkatkan kualitas amal soleh. Apapun peranmu, dimanapun posisimu, amal soleh itu bisa berkembang. Dan salah satu yang bisa kamu bawa nanti ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pengusaha, tingkatkan kualitas amal soleh. Menjadi politikus, tingkatkan kualitas amal soleh. Jadi apapunlah yang bertakwa. Sukses untuk anak-anakku semua, sukses selalu, berkembang selalu, bawalah nilai-nilai ajaran yang baik yang kamu dapatkan dari pesantren dan tularkan kepada siapapun. Karena kalian dilahirkan untuk menjadi perkat umat, alumni yang menjadi perkat umat di masyarakat. Munzirul kaum tapi perkat umat yang bisa menambahkan Indonesia. Indonesia harus damai dengan santri-santri Al Barokah. Selamat berjuang anak-anakku. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masya Allah. Sampai ketemu lagi, Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.